Sidang pertama, 22 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 210/TG/2024/PA perihal cerai gugat antara Serli Kusumawati binti Suparman melawan Muhammad Samsud Duha bin Lukman Hakim akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 210/PDTG/2024/PA SKH antara Saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan Saudara Muhammad Samsud Duha bin Lukman Hakim pada hari ini Jumat 22 November 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat benar atas nama Serli Kusumawati? Benar yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Saya datang dengan membawa kuasa hukum saya yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar atas nama Muhammad Samsud Duha bin Lukman Hakim? Benar. Saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya, ya. Untuk kuasa hukum silakan maju ke depan dengan membawa surat kuasa dan identitas diri. Saudari Serli Kusumawati binti Suparman, benar yang jawaban Anda suami Anda? Benar yang mulia. Apakah Anda yakin akan bercerai dengan suami Anda? Yakin yang mulia. Apakah Anda dengan suami Anda telah membangun rumah tangga kurang lebih selama 2 bulan? Benar yang mulia, kira-kira sekitar 2 tahun. Apakah Anda dengan suami Anda sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan? Benar yang mulia, kurang lebih sudah mau 7 bulan. Saudari penggugat dan saudara tergugat, karena kedua pihak hadir dalam persidangan, maka wajib bagi saudari penggugat dan saudara tergugat untuk menjalankan mediasi. Saudara, saya persilakan memilih mediator dari dalam atau mediator dari luar. Dari dalam yang mulia. Baik, sedang saya tunda dulu. Silakan saudari penggugat dan saudara tergugat menemui mediator yang sudah ditemukan di ruang mediasi, dan para pihak diperintahkan supaya hadir pada Jumat 6 Desember 2024 tanpa dipanggil lagi, dan panggilan ini merupakan panggilan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Samsudduha sebagai tergugat. Sebelum melanjutkan, izinkan saya menjelaskan peran saya sebagai mediator pada hari ini. Mediator bersifat netral dan tidak mengambil keputusan, dan seluruh keputusan ini diserahkan kepada para pihak, di mana berkewajiban pada pihak hukum. Yang pertama, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan etikat baik. Yang ketiga, para peran bersama dengan mediator wajib untuk menghasilkan kesepakatan tertulis dan kesepakatan perdamaian yang kemudian akan ditandatangani oleh keduanya. Sebelumnya, apakah mengenai hal-hal tersebut sudah dapat dimengerti? Mengerti. Sebelum melanjutkan mediasi, perkenalkan diri terlebih dahulu dari pihak penggugat. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sari Kusumawati yang beralamat di Sukoharjo, tepat tanggal lahir Sukoharjo 22 Juni 1999. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, untuk selanjutnya dari saudara tergugat, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudduha. Saya beralamat Sukoharjo, tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 April 1997. Pekerjaan saya sebagai satpam di Surabaya. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya dari saudara tergugat. Selanjutnya kita dapat membahas mengenai permasalahan dari kedua belah pihak. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada penggugat untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Awalnya saya dan suami saya merupakan satu pasangan suami istri yang menikah di tanggal 10 Maret 2022. Awalnya pernikahan kami berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah 1,5 tahun menjalani pernikahan, suami saya diduga selingkuh dengan wanita lain. Terlebih suami saya terkena PHK dari tempat kerjanya dan sering ke klub malam bersama teman-temannya. Kebutuhan kurang atas nafkah yang telah menjadi kewajibannya, karena suami saya sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Dan puncaknya, ketika suami saya terungkap bahwa ia benar-benar selingkuh dan saya memutuskan untuk meninggalkan rumah selama lebih dari 6 bulan. Adanya hal tersebut, saya sebagai seorang istri merasa tidak dihargai. Dengan demikian, adanya alasan tersebut, saya ingin bercerai dengan suami saya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Bapak sebagai tergugat untuk menceritakan permasalahannya dari sudut pandang Bapak sendiri. Baik, Bu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, pernikahan kami berjalan dengan baik hingga bulan April 2022. Namun, setelahnya saya merasa bahwa istri saya tidak dapat menerima terhadap saya yang sedang dalam berbagai masalah. Dan saya juga tidak membayangkan bahwa pernikahan saya dapat berujung seperti ini. Baik, terima kasih saudara tergugat. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian berdua yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Sudah yakin, Bu? Saya kurang yakin, Bu. Pada penggugat, apa yang membuat Anda sudah yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Karena saya tidak kuat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan suami saya ini, apalagi dengan saya yang sudah meninggalkan rumah lebih dari 6 bulan lamanya, karena mengetahui suami saya memiliki hubungan dengan wanita lain. Maka dengan adanya hal tersebut, saya tidak dapat memaafkan. Kepada tergugat, apa yang membuat Anda kurang yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Karena saya masih ingin mempertahankan hubungan pernikahan ini. Mempertahankan bagaimana kamu aja di rumah sering marah-marah, bentak-bentak saya ketika saya mempertanyakan perihal pekerjaanmu, dan kamu malah sering keluar malam, tapi saya masih menahan hal perasaan tersebut. Ya, saya bisa seperti itu karena saya merasa tertekan dengan kamu yang selalu mempertanyakan terus pada saya, sehingga membuat saya semakin stres dan pusing serta emosi tidak stabil. Saya juga keluar malam mencari teman saja, pergi berkumpul bersama teman-teman saya. Iya benar, kamu keluar malam, tapi kamu malah ke klub malam. Ini ada bukti chat yang saya temukan di laptop kamu. WA kamu masih tersambung di situ, maka chat ini menunjukkan kamu sering keluar malam, tapi perginya malah ke klub mabuk-mabukan yang pasti ada cewek lain di situ. Bagaimana tanggapan tergugat berdasarkan bukti penggugat? Baiklah, saya mengakuinya bahwa bukti tersebut benar. Dan jika diberi kesempatan, saya akan memperbaikinya. Dengan penggugat, apakah tidak ada keinginan sedikit untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat?
Tidak, saya benar-benar menginginkan perceraian ini karena saya sudah tidak mengharapkan adanya perbaikan dalam pernikahan ini. Baiklah, saya izin bertanya sekali lagi. Apakah dari kedua pihak ini, baik dari penggugat dan tergugat, tidak ada usaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum adanya mediasi ini? Tidak. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah saudara ini benar-benar tidak ingin mempertahankan suami Anda? Tidak, Bu. Saya sudah tidak menginginkan pernikahan ini betul lagi. Apakah saudara yakin? Sangat yakin. Bagaimana dengan saudara tergugat? Ya, baik, saya tidak keberatan apabila ada perceraian karena sudah tidak ada jalan keluarnya lagi di perundang ini. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan mediasi pada hari ini, di mana mediasi ini tetap melanjutkan adanya suatu perceraian. Berikut atas kesepakatan yang sudah saya tulis, dimohon untuk penggugat untuk menandatanganinya. Baiklah, kepada saudara penggugat, baik, tanda tangan sudah disepakati. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kesepakatan ini kepada Pengadilan Agama agar perceraian tersebut dapat dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pembacaan gugatan Jumat 6 Desember 2024. Sidang lanjutan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 210 garing PDT G garing 2024 garing PA/SKH antara saudari Seri Kusumawati binti Suparman melawan saudara Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim pada hari ini Jumat 6 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan laporan hasil mediasi dan gugatan saudari penggugat dan saudara tergugat. Sebaiknya berdamai saja demi keutuhan rumah tangga. Kepada Hakim Anggota 2, silahkan untuk menyampaikan laporan mediator para pihak. Berdasarkan dari mediasi yang dilaksanakan pada hari Jumat 29 November 2024 bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dinyatakan tidak bisa didamaikan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari tetap dengan gugatan saudari atau berpindah? Baiklah, untuk penggugat atau kuasa hukumnya bisa membacakan surat gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ainun Safitri SHMH, warga negara Indonesia, profesi advokat, beralamat di Jalan Madujaya, nomor 45, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, 53172, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45/SKK/11/2024 tertanggal 8 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami Seri Kusumawati binti Suparman, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT 01 RW 02, Ngadirejo, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya mohon
gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap suaminya bernama Muhammad Samsudduha bin Lukman Hakim, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Barsa, nomor 7, Desa Jetis, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, di Pengadilan Agama Sukoharjo. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal menjadi dasar atau alasan gugatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2022 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 220-3-2022 tertanggal 10 Maret 2022. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jalan Permata nomor 02 RW 05 Kelurahan Makam Haji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan terakhir penggugat dan tergugat kembali berdomisili di rumah orang tua atau rumah asalnya. 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'da huluk tanpa keturunan. Bahwa berdasarkan segala apa yang diurai di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak atau kuasa hukumnya memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bagi saudara tergugat Muhammad Samsudduha bin Lukman Hakim terhadap penggugat Serli Kusumawati binti Suparman. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar. Dan apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah mengetahui atas isi permohonan dari istrinya? Pada saudara tergugat, saudara sudah siap menjawab gugatan atas saudari penggugat dan atas menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Jawaban akan disampaikan secara lisan oleh pasangan saya. Akan tetapi kami butuh waktu 5 menit untuk berdiskusi. Baiklah, pada kuasa hukum tergugat, saya persilahkan untuk berdiskusi kemudian membacakan jawaban dan atas gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Natasha Anissa Putri SHMH, warga negara Indonesia, profesi advokat, yang beralamat di Perum Hulu Permai, Blok C9, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Sukoharjo, kode pos 57551. Bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum tergugat dalam perkara nomor 210/PDTB/2024/PASKH sebagai berikut. Dalam pokok perkara nomor 1, bahwa tergugat menolak dengan seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar. Yang ketiga, bahwa terhadap posita nomor 4 tertulis
membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara penggugat atas jawaban dari suami Anda? Apakah Anda akan menjawabnya secara tertulis? Secara tertulis yang mulia, yang mana akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baiklah, apakah sudah siap replik penggugat? Sudah siap yang mulia. Akan tetapi kami dulu waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan untuk penggugat atau kuasanya untuk berdiskusi, kemudian bisa membacakan repliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 210/PDTG/2024/PASKH, dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Apabila tergugat mencermati seluruh gugatan ini, jelas gugatan ini diajukan karena tergugat terbukti selingkuh dan adanya perselisihan kedua pihak. 3. Bahwa tidak benar jika dalil dalam jawaban tergugat pada pokok perkara nomor 3 disebutkan bahwa pernyataan penggugat dikatakan mengada-ngada, sebab puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dalam pokok perkara. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada tanggapan atas replik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Ada ya. Untuk jawaban atas replik penggugat, apakah sudah siap untuk dijawab? Sudah ya. Bahwa duplik dari saya akan disampaikan secara tertulis oleh kuasa hukum saya. Akan tetapi kamu perlu waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan untuk tergugat atau kuasanya bisa berdiskusi kemudian membaca repliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama kepentingan hukum tergugat, perkenankanlah kami menyampaikan duplik atas replik yang diajukan penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara nomor 1, bahwa apa yang terurai dalam replik mengenai eksepsi mohon dibaca dan terurai dalam bagian ini. Nomor 2, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik selain yang diakui secara tegas. Nomor 3, bahwa tidak benar penggugat pada saat menyatakan bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan. Primer, yang pertama, menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang kedua, membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari penggugat, apakah ada tanggapan mengenai replik yang disampaikan oleh tergugat? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baik, untuk sidang selanjutnya yakni pembuktian persidangan ditunda sampai pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda pembuktian. Untuk penggugat dan tergugat pada tanggal tersebut silakan untuk menghadap ke persidangan dengan masing-masing membawa 2 saksi. Demikian sidang hari ini ditunda. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Sidang pembuktian pemeriksaan perkara perdata nomor 210 garis miring PDTB garis miring 2024 garis miring PA SKH antara saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan saudara Muhammad Samsudduha bin Lukman Hakim pada hari Jumat 13 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 210 garing PDTG garing 2024 garing PA SKH antara saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan saudara Muhammad Samsudduha bin Lukman Hakim pada hari ini Jumat 13 Desember 2024 menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat dan kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Untuk para pihak, apakah saksi-saksi itu sudah siap? Untuk saksi supaya dihadirkan di ruang persidangan. Saksi-saksi dari Ibu Serli Kusumawati binti Suparman dan Bapak Muhammad Samsudduha bin Lukman Hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan untuk kedua saksi penggugat dimohon berdiri untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, para saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Diperiksa satu-satu ya. Diperiksa satu-satu yang satu dua. Dari saksi atas nama Muna Hamidah binti Prayitno, apakah dari saksi kenal dengan Ibu Serli dan Bapak Muhammad? Apakah saudari Muna hadir dalam pernikahan mereka berdua? Berapa jarak rumah Anda dengan Ibu Serli dan Bapak Muhammad? Bagaimana keadaan rumah tangga mereka berdua yang Anda ketahui? Kalau yang saya tahu, alhamdulillah masalahnya baik-baik saja. Tetapi berdasarkan yang saya dengar tentang curhatan Ibu Serli, akhir-akhir ini sering ada permasalahan. Untuk hakim anggota, apakah ada yang pertanyaan saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah Bu Serli dan Pak Muhammad sudah memiliki keturunan? Apakah saudara tahu bahwa para pihak ini hendak bercerai? Tahu yang mulia, Apa yang membuat saudara mengetahui bahwa mereka hendak bercerai? malam ini saya melihat WhatsApp dari teman Pak Muhammad, yaitu Pak Tio, sedang berada di Bisu Klub Malam. Apakah Anda memiliki bukti story tersebut? Punya yang mulia, Mohon nanti diserahkan kepada kami. Baiklah, dari saya sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? ada yang mulia. Berdasarkan setelah melihat story WhatsApp tersebut, saya tidak sengaja melihat Pak Muhammad sedang berdua dengan wanita lain di depan Hotel Angga. Kemudian dari jarak jauh saya langsung menghubungi mereka berdua dan melaporkannya kepadanya. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Apakah saudara membuat saudari membawa bukti foto tersebut? Membawa yang mulia. Mohon membawa bukti foto tersebut di depan saya.
Baik, terima kasih untuk saudari Muna. Selanjutnya kepada saudari saksi atas nama Ara binti Walidin. Saudari saksi atas nama Ara binti Walidin, apakah saudari saksi kenal dengan Bu Sera dan Pak Muhammad? Apakah saudari tahu kenapa Anda dijadikan saksi di persidangan ini? Untuk tim anggota 2, apakah ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mulia. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar pertengkaran oleh para pihak ini? Selain itu, apakah saudara tahu mengenai penyebab berpisahnya kedua pihak ini? Apakah saudara langsung melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak penggugat? Apakah saudara membawa bukti tersebut? Baik, saudara dipersilakan maju ke depan dan memberikan bukti foto yang saudara bawa. Baik, pertanyaan dari saya sudah cukup. Untuk saudari saksi, apakah ada yang ingin disampaikan? Kepada tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kepada saudari tergugat? Baik, saksi-saksi dari saudari tergugat dapat meninggal sebuah sidang. Untuk para saksi dari tergugat dapat diberikan di ruangan persidangan. Silakan untuk kedua saksi dari tergugat yang berdiri dan nanti rumah Anda dimohon untuk beberapa sumpah yang saya ucapkan. Apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, untuk para saksi silakan. Untuk saksi tergugat, benar dengan saudara Adi? Saudara saksi atas nama Adi, apakah saudara saksi kenal dengan Bu Sera dan Pak Muhammad? Kenal yang mulia, saya kenal beliau. Apakah saudara hadir dalam pernikahan mereka berdua? Tidak yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Apakah Anda mengetahui hubungan pribadi yang terlibat? Tahu yang mulia, mereka Apakah saudara mengetahui bahwa mereka hendak melakukan perceraian? tahu yang mulia. Dikarenakan tergugat sering bercerita kepada saya bahwa pihak penggugat selalu memberikan tekanan terhadap tergugat sehingga menyebabkan ekonomi emosional tergugat menjadi kurang stabil. Apakah ada penyebab yang menjadikan penggugat memberikan tekanan terhadap tergugat tersebut? Setahu saya hal tersebut terjadi semenjak Pak Muhammad di PHK dari tempat kerjanya sehingga ia menganggur dan kondisi ekonomi keluarganya menjadi kurang stabil. Lalu, apakah saudara tahu bahwa saudara tergugat telah berselingkuh dari istrinya? Tidak tahu yang mulia. Mungkin dari saya sudah cukup yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah
masih ada yang disampaikan? Baiklah, untuk saksi 2 bisa masuk ke depan. Untuk saksi 2, benar atas nama Jidan? Benar yang mulia. Apakah saudara mengenal juga pihak ini? Ya yang mulia, menggunakan dan tergugat adalah tetangga saya. Baik, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui mengenai kondisi keluarga dari penggugat dan tergugat? Tahu yang mulia bahwa mereka tidak bercerai. Apakah saudara saksi mengetahui apa yang menyebabkan perceraian tersebut? Tahu yang mulia karena saya pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dan memang pada saat itu tergugat membentak penggugat dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Lalu apakah saudara mengetahui apa yang menyebabkan tergugat membentak pihak penggugat? Tahu yang mulia karena pihak tergugat sering mengeluh dalam hal ekonomi. Sebab memang pihak tergugat sudah di PHK dan berusaha mencari pekerjaan lain akan tetapi belum juga dapat. Sehingga kondisi tersebut membuat tergugat merasa tertekan dan terbawa emosi. Baiklah, cukup dari saya. Pada saksi 2, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi selesai, maka untuk para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim, maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah sidang ditunda sampai tanggal 23 Desember 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Silakan untuk para pihak, untuk para penggugat dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan, penyerahan kesimpulan 23 Desember 2024. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 210 PDTG 2024 PASKH antara Saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan Saudara Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim pada hari ini Senin 23 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 210 PDT G 2024 PASKH antara Saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan Saudara Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim pada hari ini Senin 23 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Apakah kesimpulan sudah siap? Silakan para kuasa hukum untuk menyerahkan surat kesimpulan. Untuk selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim, maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah, sidang ditunda sampai hari Senin 30 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Silakan untuk para pihak dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Senin 30 Desember 2024. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 200/PDTG/2024/PA SKH antara Saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan Saudara Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim pada hari ini Senin 30 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 210/PDTG/2024/PA SKH antara Saudari Serli Kusumawati binti Suparman melawan Saudara Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim pada hari ini Senin 30 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembuatan putusan. Apakah para pihak sudah siap? Sudah siap yang mulia. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti serta musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim, maka kami mengabulkan permohonan talak 1 bait subro untuk seluruhnya. Putusan nomor 210/PDTG/2024/PA SKH. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Serli Kusumawati binti Suparman, agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi, RT 1 RW 02, Adirejo, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024 menguasakan kepada Ainun Safitri, SHMH, advokat yang beralamatkan di Jalan Maju Jaya nomor 45, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo 53172, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim, agama Islam, pekerjaan sebagai satpam, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 07, Desa Jelis, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 menguasakan kepada Natasha Anissa Putri, SHMH, advokat yang beralamat di Bulu Permai Blok C9, Taman Bulu Sukoharjo, pada pos 57563, selanjutnya sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar dua belah pihak. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor 210/PDTG/2024/PA SKH mengajukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2022 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau urusan agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 220/N/3/2022 tanggal 10 Maret 2022. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun April 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun disebabkan sudah tidaknya kecocokan, adanya perselingkuhan dan yang dilakukan oleh tergugat. Primer, mengabulkan gugatan tergugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bait subro tergugat Muhammad Samsuduha bin Lukman Hakim terhadap penggugat Serli Kusumawati binti Suparman. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar. Dan apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, kami tergugat mohon kepada terhormat majelis hakim pemeriksaan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, menolak permohonan gugat atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara yang timbul tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, mohon yang hormat kepada terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat telah tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
bahwa kemudian untuk jawaban tergugat selebihnya dengan tegas menggugat, menolak dan berpegang teguh pada pokok gugatannya semula. Berdasarkan hal tersebut, kiranya majelis hakim memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menurut memutus. Primer, 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa terhadap replik pembuat tersebut dapat memberikan publik sebagai berikut dalam beberapa perkara. 1. Bahwa yang terurai dalam replik mengenai eksepsi mohon dibaca dengan terurai dalam bagian ini. 2. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik selain yang diakui secara tegas. 3. Bahwa benar orang tua penggugat telah mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak pernah bermusyawarah secara langsung dengan tergugat karena selalu saja orang tua penggugat yang berusaha bermusyawarah dengan tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon untuk kepadanya permohonan majelis hakim memeriksa perkara ini memutuskan. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan semua telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat agar cukup menunjuk berita acara tersebut. Tentang hukumannya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatannya gugat adalah seperti terwai di atas. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendapatkan kedua belah pihak berperkara sesuai yang dikehendaki pasal 130 ayat 1 HIR, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya berperkara di bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat. Menimbang pasal-pasal tersebut adalah di atas dan peraturan lain yang berlaku. Mengadili, 1. Menjatuhkan salah satu baik tergugat terhadap penggugat. 2. Membuatkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.500.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Haji Sultani Al-Fathan SMH sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Dr. Haji Aska Maulana Bakti Ramadan SHMH dan Dr. Haji Aditya Awaludin Syahida SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh Nadila Putri Pratiwi SH sebagai para panitera dengan hadirnya pihak penggugat dan tergugat serta kuasa masing-masing. Demikian pembacaan putusan oleh majelis hakim sudah selesai. Mulai sekarang Ibu Serli dan Bapak Muhammad sudah sah bukan suami istri. Tetap menjadi saudara yang baik ya Pak Bu. Hubungan suami istri memang berakhir, tapi untuk hubungan sesama saudara tidak terputus. Silakan menjalankannya di mana masing-masing. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu menemui kasir dan menyelesaikan administrasinya. Baik, sidang dengan nomor perkara 210 garing PDT di garing 2024 PASKH dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang selesai. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Ya, masuk semua.